warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dahu. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. فإن أحسن الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم شر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ikhwan fillah wa akhwati fiddin, azani Allah wa iyyakum. Kita ketahui bersama bahwasanya ikhlas merupakan intisari daripada agama ini. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahud-din." Dan tidaklah mereka diperintahkan kecuali untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan keikhlasan. Ala lillahi dinul khalis. Bagi Allah lah agama yang murni. Dan kita tahu juga bersama bahwasanya meraih keikhlasan merupakan perkara yang sangat sulit. Betapa banyak perkataan salaf yang menunjukkan sulitnya seorang memperoleh keikhlasan. Karena hati ini yataqallab, karena hati ini selalu berubah-ubah. Bisa jadi seorang sekarang ikhlas, besok tidak ikhlas. Bisa jadi minggu ini ikhlas, minggu depan tidak ikhlas. Apalagi yang namanya keikhlasan, yaitu kemurnian. Allah Subhanahu wa taala tidak akan menerima ibadah kita kecuali jika hanya murni 100% untuk Allah Subhanahu wa taala. Karena ikhlas dalam bahasa Arab artinya pemurnian. Syai'un khalis, sesuatu yang khalis itu sesuatu yang murni. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa inna lakum fil an'ami la'ibrah nusqikum mimma fi butunihi min baini damin wa farsin labanan khalisan sa'iran lisharibin." Kata Allah Subhanahu wa taala, dan pada binatang ternak itu ada pelajaran bagi kalian. Kami mengeluarkan dari perut binatang ternak tersebut susu yang murni, kata Allah Subhanahu wa taala. Susu yang murni yang mudah diminum oleh orang-orang minumnya. Yang susu tersebut murni keluar di antara darah dan tai. Kalau kita minum susu, kita ambil secangkir susu yang murni, tidak ada kita dapatkan satu tetes pun darah, tidak ada. Dan tidak ada satu titik pun tai. Karena Allah mengeluarkan susu tersebut dalam keadaan khalis, murni, bersih dari tai dan bersih dari darah. 100% murni, bersih, tidak tercampur sama sekali dengan tetes darah dan titik tai. Itulah gambaran keikhlasan. Allah menghendaki dari kita kemurnian tatkala kita beribadah, niat kita murni hanya Allah Subhanahu wa taala. Kalau seorang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala 90% untuk mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Adapun 10% untuk mencari pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Jangankan 90%, 99% untuk Allah Subhanahu wa taala. Ternyata 1% masih mengharapkan pujian manusia, maka tidak akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah tidak butuh dengan syarikat. Allah mau yang murni 100%. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, "Ana aghna syuraka 'anil syirk. Man amila amalan asyraka fihi ma'iya ghairi taraktuhu wa syirkahu." Aku adalah zat yang tidak butuh dengan kesyirikan, dengan syarikat. Barang siapa yang tatkala beramal mengambil syarikat selainku, maka aku tinggalkan dia dan kesyirikannya. Jadi barang siapa yang beribadah harus 100% murni untuk Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu disinilah tergambarkan bagaimana sulitnya ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Banyak orang menyangka dirinya ikhlas, ternyata tidak ikhlas. Sebagian disebut oleh sebagian salaf, tatkala ada seorang yang senantiasa sholat di masjid saf pertama, lalu demikian dia sholat di saf pertama. Suatu saat dia terlambat, sehingga dia pun sholat di saf yang kedua atau yang ketiga. Tatkala dia terlambat, timbul rasa malu dalam dirinya, timbul rasa malu. Dia malu sama orang-orang kok dia sholat di belakang. Setelah itu dia sadar bahwa selama ini dia ternyata tidak ikhlas. Kenapa? Karena dia bukan malu sama Allah, tapi malu sama jamaah. Tatkala dia sholat di saf kedua. Terlebih lagi, ternyata memang tabiat manusia itu suka dengan pujian. Namanya manusia itu makan puji. Semuanya manusia itu punya sifat ingin dipuji, ingin disebut-sebut, ingin disanjung oleh orang lain.
Oleh karena itu dalam satu hadis dari riwayat Tirmidzi, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Ma dzibani ja'ian ursila fi ghanamin bi aqtada laha min hirsi ar-rajuli min hirsi al-mar'i ala din wal syaraf li dinihi." Kata Rasulullah SAW, tidaklah 2 ekor serigala dilepaskan pada sekumpulan kambing yang tidak ada penggembalanya, ya, tidak lebih merusak daripada semangatnya seorang untuk memperoleh harta dan kedudukan, merusak agamanya. Artinya apa? Rasulullah menjelaskan 2 ekor serigala yang lapar. Serigala kalau sudah lepaskan pada kumpulan kambing, tentunya akan merusak kambing tersebut. Dia akan menerkam kambing tersebut. Apalagi dalam keadaan lapar. Semakin lapar semakin merusak, semakin buas. Apalagi 2 ekor dilepaskan untuk di sekumpulan kambing, itu akan merusak. Kerusakan yang ditimbulkan oleh 2 ekor serigala ini tidak lebih parah daripada kerusakan agama yang ditimbulkan apa? Agama seorang rusak akibat apa? Akibat semangatnya untuk beroleh harta dan syaraf, kedudukan. Dan Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan bahwasanya semangatnya seorang untuk memperoleh kedudukan lebih merusak daripada semangat seorang untuk memperoleh harta. Kita dapati betapa banyak orang yang ingin memperoleh kedudukan, ingin disanjung oleh manusia. Bahkan dia rela untuk berkorban mengeluarkan harta yang begitu banyak agar apa? Agar disanjung oleh masyarakat. Buktinya apa? Tatkala kemarin terjadi pemilihan umum, ya, betapa banyak pilkada yang apa? Calon caleg yang stres. Kenapa? Karena tidak terpilih. Karena cita-cita dia ingin diangkat martabat oleh masyarakat. Betapa banyak duit yang telah dia korbankan. Tatkala tidak diterima, tidak terpilih, maka akhirnya stres. Kenapa? Karena kecintaan seorang terhadap kedudukan itu sangat luar biasa. Demikian juga dalam masalah agama. Betapa banyak orang yang belajar agama untuk dipuji, untuk disanjung, untuk dihormati, untuk dicium tangannya, untuk dipanggil Pak Ustadz. Karena itu kenikmatan tersendiri. Kenikmatan sanjungan itu lebih daripada kenikmatan harta dan kenikmatan wanita. Seorang disanjung nikmatnya luar biasa. Kenikmatan yang dirasakan luar biasa. Sehingga orang tidak rela, tidak tanggung-tanggung untuk mengeluarkan uang begitu banyak supaya dia tersanjung, supaya dipuji oleh masyarakat. Dia tidak peduli duit yang dia kumpulkan bertahun-tahun, dia korbankan supaya dia tersanjung. Karena nikmat sanjungan itu nikmat yang sangat luar biasa, lebih daripada nikmat wanita dan nikmat harta. Bahkan kalau seorang Malikun min Mulukil Andalus, ada seorang raja dari Andalus, tatkala ada orang yang menghadiahkan kepada dia seorang budak yang sangat cantik jelita, maka dia mengatakan, saya tahu engkau wanita, sang budak, engkau wanita sangat cantik jelita, tapi saya sibuk dengan apa yang ada, saya sedang berada padanya, itu sedang sibuk dengan riasah, sedang sibuk dengan kekuasaan yang dia miliki, hingga akhirnya dia pun menghadiahkan budak wanita tersebut kepada temannya. Kenapa? Karena kenikmatan yang dia rasakan sebagai seorang raja, dihormati oleh masyarakat, lebih daripada kenikmatan wanita cantik. Inilah yang membuat seorang untuk ikhlas semakin sulit, karena memang cinta terhadap pujian itu sifat dasar manusia. Para ikhwan wa akhwat, azani Allah wa iyyakum. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala memberi ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang yang ikhlas. Allah memberikan ganjaran yang sangat luar biasa bagi orang ikhlas. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin menyebutkan beberapa faedah daripada keikhlasan. Faedah pertama yang sangat besar, ikhwanillah azanillahu wa iyyakum, bahwasanya keikhlasan merupakan sebab terbesar diampuninya dosa-dosa seorang hamba. Sebagaimana hadis yang tadi telah saya singgung di pagi hari, ya. Bainama kalbun yusifu bi rafiyatin kada yaqtuluhu al-atas, dan tatkala ada seekor anjing yang sedang berputar-putar di sebuah sumur, hampir-hampir dia mati karena saking hausnya. Ihtara'athu baghiyun min baghaya Bani Israil. Kemudian dia dilihat oleh seorang wanita pezina dari kalangan Bani Israil. Fanaza'at munqaha, maka wanita ini pun kasihan tatkala melihat anjing tadi, maka dia pun melepas sepatunya. Kemudian dia pun turun di sumur. Kemudian dia ambil air dari sumur. Kemudian dia pun naik, lalu mengfasaqathu, kemudian dia pun memberi minum terhadap anjing ini. Lantas Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa wanita pezina ini.
Al-Imam Ibnu Qayyim dalam Madarij Salikin menyebutkan bahwasanya di antara sebab utama wanita ini diampuni oleh Allah karena isi hatinya tatkala dia mengamalkan amalan tersebut keikhlasan yang sangat tinggi. Sebagaimana juga disinggung oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah dalam Minhajus Sunnah, bahwasanya wanita ini tatkala dia beramal dia dalam keadaan ikhlas. Di antara dalil bahwa dia ikhlas apa? Tatkala dia beramal tidak ada yang lihat. Tidak ada yang lihat. Yang kedua, kesulitan yang dia hadapi, dia seorang wanita. Namun dengan ditanda keikhlasannya apa? Dia rela untuk turun dalam sumur. Sulit seorang wanita turun dalam sumur untuk mengambil air, kemudian sepatunya dia gigit untuk dia manjat dari sumur. Ini pekerjaan sulit bagi seorang wanita. Ini menunjukkan keikhlasannya. Yang ketiga, apa yang diharapkan dari seekor anjing? Anjing tersebut tidak akan mengatakan jazakallah khair. Tidak akan mengatakan terima kasih. Apa yang diharapkan? Ekor anjing yang hina. Namun sang wanita ini karena keikhlasannya dia memberi pertolongan kepada anjing ini, menunjukkan keikhlasan yang sangat tinggi. Dengan sebab keikhlasnya ini, maka Allah Subhanahu wa taala pun mengampuni dosa-dosanya. Padahal dia seorang tukang zina, bukan pezina saja, bukan seorang berzina sekali 2 kali, tapi tukang zina, dosa besar. Namun Allah Subhanahu wa taala mengampuni dosa-dosanya. Kenapa? Karena keikhlasan yang dia lakukan tatkala dia mengamalkan amalan tersebut. Atau mungkin heran, amalan gampang ya. Amalannya gampang, amalan mudah. Amalan apa saja mudah. Yang ini masalah keikhlasan tatkala kita beramal. Milih keikhlasan tersebut. Semakin tinggi keikhlasan, semakin pahala yang semakin besar. Ikhwani fillah wa fiddin azani Allah wa iyyakum. Ibnu Taimiyah rahimahullah dalam Minhajus Sunnah menjelaskan dengan panjang lebar. Dia menyebutkan bahwasanya tatkala menjelaskan bagaimana keutamaan para sahabat radhiyallahu anhum. Para ulama khilaf tentang keutamaan sahabat jika dibandingkan dengan para tabi'in. Apakah setiap afrad dari para sahabat, setiap person dari para sahabat itu pasti lebih mulia daripada setiap person dari tabi'in? Artinya ada tabi'in terbaik kalau dibandingkan dengan sahabat yang paling di bawah. Apakah masih lebih tinggi kedudukan sahabat ini? Jumhur sudah disebutkan, Ibnu Daqiq al-Id menyebutkan khilaf tentang masalah ini, dan jumhur ulama mengatakan iya, bahwasanya setiap person dari sahabat lebih unggul, lebih utama di sisi Allah daripada seorang tabi'in. Maka pantaslah tatkala Rasulullah SAW mengatakan, la tasubbu ashabi, law anna ahadakum anfaqa mithla Uhudin dhahaban ma balagha mudda ahadihim wala nasifahu. Kata Rasulullah SAW, janganlah kalian mencela para sahabatku. Namanya sahabat manusia biasa, pasti melakukan kesalahan. Maka janganlah kalian menjadikan kesalahan tersebut menjadi sarana untuk mencaci maki mereka. Kata Rasulullah, jangan kalian cela mereka. Kalau salah seorang dari kalian memiliki emas sebesar gunung Uhud, antum tahu gunung Uhud itu panjangnya 8 kilo. Berapa kilo? 8 kilo. Tingginya mungkin tidak tahu berapa ratus meter. Itu kalau ditimbang itu tidak tahu berapa ton, berapa ribu ton. Belum ada timbangan yang bisa menimbang gunung tersebut. Kalau antum punya emas sebesar itu, kata Rasulullah, antum punya emas sebesar itu, apa yang antum lakukan? Ta'adud 4. Kata orang tiga sehat 4 sempurna. Kalau antum punya emas sebesar gunung Uhud, terus antum infakkan ikhlas karena Allah, antum tidak ceritakan ke orang lain, itu berat. Itu antum baru infak 10.000 ini sudah cerita-cerita, 100.000 sudah cerita ke semua orang. Kayaknya antum paling hebat di antara yang lain. Infak pengajian tadi saya infak 100.000, yang lain cuma uang biru 1.000, 10.000, saya 100.000 uang merah. Sudah cerita kemana-mana. Ini emas satu sebesar gunung Uhud, entah berapa ribu ton, antum infakkan ikhlas karena Allah, tidak cerita sama orang lain. Kata Rasulullah, tidak sama dengan infaknya sahabat kalau hanya berinfak 1 genggam apa? 1 genggam korma atau 1 genggam gandum. Wala nasifahu, tidak juga setengahnya. Bayangkan. Kenapa? Kok tidak adil ya? Karena keimanan yang terdapat dalam diri mereka. Karena keikhlasan yang terdapat dalam diri mereka, kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Bisa jadi seorang 2 orang sholat dalam satu masjid sama-sama di saf pertama, tapi pahala di antara mereka berdua jauh berbeda antara ujung langit dan bumi. Kenapa? Karena satu ikhlas dan khusyuk, satunya enggak begitu ikhlas dan begitu khusyuk. Oleh karena itu pahala kita semua sepakat, ulama sepakat bahwasanya amalan batin itu pahalanya lebih besar daripada amalan apa? Zahir. Itu sepakat. Keikhlasan seorang sangat mempengaruhi pahala yang akan dia peroleh. Jangan ada yang mengatakan, coba kalau saya dulu hidup di zaman Rasulullah jadi sahabat saya. Antum jangan dulu, kalau antum jadi di zaman Rasulullah mungkin jadi pengikut Abu Jahal.
Bagaimana Rasulullah, para sahabat disiksa, antum takut, ya sudah saya ikut Abu Jahal aja. Para sahabat iman mereka luar biasa diuji, mereka mengorbankan jiwa dan raga untuk Islam, sehingga iman mereka sangat luar biasa. Tidak sama dengan kita yang datang setelahnya. Bahkan sebagian ulama mengatakan meskipun kita tahu Umar bin Abdul Aziz ada seorang tabi'in yang baik dan banyak jasa beliau. Umar bin Abdul Aziz dalam memperhatikan kaum muslimin, betapa banyak amalan beliau. Namun sebagian ulama mengatakan debu yang masuk di hidung Muawiyah radhiyallahu anhu masih lebih baik daripada amalan yang dilakukan oleh Umar bin Abdul Aziz. Kenapa? Karena Muawiyah adalah sahabat dan keimanan yang dimiliki oleh Muawiyah. Kita hanya bisa menilai amalan zahir. Adapun amalan batin kita tidak tahu. Amalan batin kita tidak tahu. Antum lihat seorang ini ustaz ini, antum satunya penjual buku, berarti ustaz yang lebih hebat. Belum tentu. Amalan zahir dia punya ilmu sholat, tapi amalan batin kita nggak tahu. Antum tahu kisah dia apa? Kisah Uwais Al-Qarani. Kata Rasulullah SAW, khairut tabi'in Uwais Al-Qarani. Sebaik-baik tabi'in adalah Uwais Al-Qarani. Hadis riwayat Muslim, hadis sahih. Lebih baik daripada Sa'id bin Musayyib, lebih baik daripada Hasan Al-Basri. Padahal Uwais Al-Qarani tidak dikenal dengan riwayat hadis, tidak dikenal dengan ilmu. Adapun Sa'id bin Musayyib mufassir, Hasan Al-Basri ahli tafsir, ahli agama semuanya. Namun dengan nas Nabi SAW, Uwais Al-Qarani lebih baik daripada mereka berdua, daripada seluruh tabi'in, khairut tabi'in. Sampai-sampai Rasulullah mewasiatkan kepada Umar, kalau datang Uwais Al-Qarani, minta doa kepada dia, semoga Allah maafkan engkau. Minta kepada Uwais agar Allah mengampuni Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Kenapa? Karena keikhlasan, karena keamalan hati yang dimiliki oleh Uwais Al-Qarani. Sampai Uwais Al-Qarani Uwais Al-Qarani ini jadi bahan ejekan di kampungnya. Bahkan dituduh mencuri. Jadi bahan olok-olokan oleh masyarakat. Namun ternyata dia memiliki ibadah hati yang sangat luar biasa. Makanya kita tidak bisa menilai hati seorang yang kita bilang hanya zahir. Hakikat seorang di sisi Allah itu sesuatu yang gaib, kita tidak tahu. Mana yang lebih baik, orang di hadapan kita atau kita di sisi Allah, kita tidak tahu. Maka janganlah kita sering untuk merendahkan orang lain. Kata Hasan Al-Basri, tatkala ditanya tentang tawadhu, apa itu tawadhu? Ya. Disampaikan oleh Imam Ahmad dalam kitab Az-Zuhud. Dia mengatakan bahwasanya namanya tawadhu itu seorang keluar dari rumahnya dan tidak dia bertemu dengan seorang muslim pun kecuali dia menyangka orang muslim itu lebih baik daripada dirinya. Karena kita tidak tahu hakikat amalan batin kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ingin saya kembali jelaskan bahwasanya pantaslah jika para sahabat radhiyallahu anhum amalan mereka yang sedikit nilainya sangat besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena apa? Karena keimanan mereka, karena keikhlasan mereka tatkala yang ada dalam hati mereka. Demikian juga wanita pezina ini. Seperti saya katakan tadi pagi, tidak semua orang yang meminumkan anjing meminumkan anjing maka dia pun dimaafkan dosanya, tidak semuanya. Harus dalam dirinya ada keikhlasan sebagaimana yang terdapat dalam hati seorang wanita pezina ini. Ini ikhwan fillah yang bahwa iyakum, faedah pertama daripada keikhlasan bisa membuat dosa-dosa orang terhapuskan. Faedah yang kedua ikhwan fillah azani Allah iyakum wa hadisin. Faedah yang kedua, bahwa ikhlas bisa menyelamatkan seorang dari fitnah. Bukankah iblis pernah bersumpah, "Fa bi izzatika la aghwiyannahum ajma'in illa ibadaka minhumul mukhlasin." Kata iblis, wahai Allah, dengan keperkasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka seluruhnya. Seluruh umat Bani Adam akan aku sesatkan semuanya, termasuk mas-mas semua ini semuanya akan sudah diincar oleh iblis semuanya. Yang hadir semuanya diincar oleh iblis, termasuk pembicara semuanya. Iblis bersumpah bahkan dengan keperkasaan Engkau ya Allah, aku akan menyesatkan mereka semuanya, ajma'in seluruhnya, seluruh keturunan anak Adam akan aku sesatkan. Kemudian kata dia, illa ibadaka minhumul mukhlasin, kecuali hamba-hamba Engkau yang ikhlas. Oleh karena ikhlas bisa menyelamatkan seorang daripada godaan setan. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alaihissallahu bikafin 'abdah." Bukankah Allah yang akan menjaga hambanya? Abdah di sini ada dua tafsiran. Abdah artinya Nabi Muhammad SAW, dan tafsiran kedua abdah di situ adalah hamba yang diidhafakan kepada dhamir, dan dalam kaidah usul fikih kalau ada mufrad diidhafakan kepada ma'rifah maka memberi faedah keumuman. Artinya apa? Bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Oleh karena itu dalam qiraah yang lain, alaihissallahu bikafin ibadahu.
Dalam qiraah yang lain, alaisa Allahu bikafin ibadahu, dengan sighah jamak. Yang artinya, bukankah Allah yang akan menjaga hamba-hambanya yang memiliki sifat ubudiyah, yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, kullama qawiya ikhlasul 'abdi kamulat ibadatuhu. Semakin kuat keikhlasan seorang, maka semakin sempurna ibadahnya. Barang siapa yang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebaik mungkin, dengan penuh keikhlasan, maka semakin besar penjagaan Allah Subhanahu wa taala. Yusuf alaihissalam tatkala digoda oleh wanita yang sangat cantik jelita, godaan yang sangat luar biasa. Yang kalau kita dihadapkan dengan godaan tersebut, kita tidak akan mampu. Wanita yang sangat cantik jelita, kemudian dia menghiasi dirinya dengan semakin cantik pula, kemudian dalam ruangan tertutup, kemudian dirayu-rayu, ya. Kata Allah Subhanahu wa taala, kadzalika linasrifa anhu su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin. Demikianlah kami ingin memalingkan keburukan dan kekejian dari Yusuf alaihissalam. Kenapa? Karena dia termasuk hamba-hamba Allah yang apa? Ikhlas. Oleh karenanya, ikhwani fillah fillah azani Allah, yakum, terutama para pemuda, ya. Bisa jadi seorang ya mungkin multazim, tetapi tatkala diuji oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sebagian fitnah, dia tersungkur. Diuji dengan fitnah harta, tersungkur. Tidak bisa berhadapan dengan fitnah harta. Sebagian orang dihadapkan dengan fitnah wanita, tersungkur, tidak bisa. Tidak bisa dijaga hawa nafsunya. Betapa banyak orang tubuhnya perkasa, namun dikerling oleh seorang cewek langsung apa? Langsung KO. Kenapa? Karena dia tidak bisa berhadapan dengan fitnah wanita. Di hadapan internet, dia sendirian, dia buka yang macam-macam. Punya CCTV, putar yang macam-macam. Tidak ada orang yang lihat. Tersungkur dia di hadapan fitnah tersebut. Kenapa? Karena keikhlasannya kurang. Oleh karena kalau kita dihadapkan dengan ujian dari Allah Subhanahu wa taala, ternyata kita tidak bisa menjaga diri kita, ketahuilah bahwa ibadah kita selama ini keikhlasannya masih dipertanyakan. Dan kita semua akan dihadapkan dengan ujian tersebut. Oleh karena ikhwan fillah fillah azani Allah yakum, agar diri kita terhindar daripada ujian dan kita bisa tegar di hadapan ujian maksiat, maka hendaknya kita memperbaiki keikhlasan kita, karena Allah akan menjaga kita sesuai dengan kadar keikhlasan kita. Ini faedah yang kedua. Faedah yang ketiga, bahwasanya keikhlasan, ya, ini faedah yang berkaitan dengan akhirat, ya, akan menyelamatkan seorang tatkala di padang mahsyar. Kita tahu hadis yang antum semua tahu, ya. Kita doakan yudhilluhumullah fi yaumin la dhilla illa dhilluh. 7 golongan yang Allah akan menaungi mereka di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah, hari yang sangat mengerikan tatkala tiba hari kiamat. Dan kita semua akan berhadapan dengan hari tersebut. Yang Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya ayyuhan nas ittaqu rabbakum. Wahai manusia, takutlah kepada Allah Subhanahu wa taala. Inna zalzalatas sa'ati syai'un 'adzim. Sungguhnya gempa yang terjadi pada hari kiamat kelak sangatlah dahsyat. Yauma tarawunaha tadhhalu kullu murdi'atin amma arda'at. Hari di mana kalian akan menyaksikannya, di mana wanita yang sedang menetes anaknya akan ditinggalkan anaknya. Wa tad'u kullu dzati hamlin hamlaha. Dan wanita yang sedang hamil akan keguguran. Wa taranna sukara wa ma hum bisukara. Kalian akan melihat orang-orang berjalan dalam keadaan sempoyongan. Kalian menyangka mereka mabuk, padahal mereka dalam keadaan tidak mabuk. Walakinna 'adzaballahi syadid. Akan tapi karena azab Allah yang sangat dahsyat. Idza sama'u fatarat tatkala langit terbelah, wa idzal kawakib intasarat tatkala bintang-bintang berjatuhan, wa idzal biharu fujirat tatkala lautan menjadi lautan api, wa idzal quburu bu'thirat tatkala manusia dibangkitkan dari kuburan mereka. Fa idza ja'at as-sakhah, kata Allah Subhanahu wa taala, tatkala ditiupkan sangkakala, yauma yasirul mar'u min akhihi, setiap orang akan lari dari saudaranya, tidak peduli dengan saudaranya, wa ummihi wa abi. Ibunya yang sangat dia sayang akan dia tinggalkan, bapaknya yang sangat dia sayang dia tinggalkan, wa sahibatihi wa bani, istrinya yang sangat dia cintai yang tidur sama dia akan ditinggalkan, anak-anaknya yang sangat dia cintai akan dia tinggalkan. Kata Allah, likulli imri'in minhum yawma idzin sha'nun yughni. Setiap orang akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Oleh karena dalam satu hadis Rasulullah SAW mengatakan, yuhsharun nasu yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhman. Sungguhnya manusia semuanya akan dibangkitkan, dikumpulkan oleh Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat dalam keadaan tidak memakai alas kaki, dalam keadaan telanjang, dalam keadaan belum disunat, dan dalam keadaan tidak membawa apa-apa.
Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, "Ya Rasulullah, ar-rijal wan nisa, apakah laki-laki dan perempuan dikumpulkan bersama-sama? Bukankah setiap orang akan melihat aurat yang lain?" Kata Rasulullah sallallahu "Al-amru asyaddu min an yanzura ba'dhum ila aurati ba'd." Perkaranya lebih dahsyat sampai-sampai seorang tidak sempat untuk melihat aurat yang lain. Jangankan di akhirat kelak, di dunia saja pernah terjadi seperti itu. Kata Syekh Utsaimin rahimahullah tatkala dia bercerita tentang kisah terowongan Mina. Syekh Utsaimin rahimahullah bercerita, "Saya pernah melihat kondisi seperti ini. Tatkala peristiwa terowongan Mina, tatkala terjadi peristiwa terowongan Mina, para jemaah haji lari kocar-kacir. Laki-laki yang pakai ihram terlepas semua ihramnya, telanjang bulat. Namun tidak ada yang peduli. Bagaimana bisa menyelamatkan dirinya? Itu baru di dunia, belum di akhirat kelak. Tatkala matahari jaraknya 1 mil, tatkala hari yang sangat panas terik. Rupanya di sana ada 7 golongan yang Allah naungi mereka. Di antaranya kata Rasulullah sallallahu, "Rajulun zakarallah khaliyan fafadat ainah." Seorang yang dia berzikir mengingat Allah Subhanahu wa taala bersendirian. Sendiri, tidak ada yang lihat. Dia menangis, tidak ada yang lihat. Kalau zikir bareng-bareng menangis mungkin. Orang menangis kadang kenapa? Karena bukan karena zikirnya, tapi karena lagunya, senandungnya. Begitu pulang ketawa ke diri. Tapi kalau sendirian merenungkan dosa-dosanya menangis, jarang orang seperti ini. Inilah orang yang ikhlas, menunjukkan keikhlasan. Yang orang kedua Rasulullah sallallahu, "Rajulun tasaddaqa bi yaminihi fa akhfaha hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfiqu yaminuhu." Seorang laki-laki yang dia bersedekah dengan tangan kanannya, kemudian dia sembunyikan sedekahnya tadi, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Al-Hafidz Ibnu Hajar menjelaskan kenapa Rasulullah SAW menyebutkan tangan kanan dan tangan kiri. Karena tangan kanan dan tangan kiri senantiasa bersama. Di mana ada tangan kanan, di situ ada tangan kiri. Apa yang dilakukan oleh tangan kanan diketahui oleh tangan kiri. Semua kegiatan tangan kanan diketahui oleh tangan kiri, bahkan dibantu oleh tangan kiri. Artinya apa? Dua sahabat yang tidak pernah terpisah, tangan kanan dan tangan kiri. Namun karena ini kiasan ya, karena saking laki-laki ini benar-benar menyembunyikan amalannya, menyembunyikan amalan dia, sedekah dia, sampai-sampai tangan kirinya tidak mengetahui apa yang diinfakkan oleh tangan kanannya. Itu kenapa? Karena saking dia menyembunyikan amalannya. Sampai-sampai orang terdekatnya, sahabatnya tidak tahu apa yang dia infakkan. Ini orang yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu wa taala di akhirat kelak. Karena kita tahu bahwa sedekah yang diinfakkan secara sembunyi-sembunyi lebih afdal daripada sedekah yang ditampakkan. Kecuali karena memang menampakkan sedekah karena untuk menarik orang lain untuk bersedekah. Oleh karena itu, alhamdulillah, azani Allah wa iyyakum, maka kita berusaha tatkala kita beramal, tidak usah kita pamer-pamer, tidak usah kita cerita-cerita sama orang lain ya. Namun demikianlah hati itu gatal. Ya, kalau kita punya amalan soleh gatal digaru-garu sama setan. Oh, saya kemarin dakwah, alhamdulillah yang hadir banyak. Oh, cerita, mungkin niatnya kita nggak tahu niat seorang. Mungkin niatnya untuk menunjukkan bagaimana perkembangan salafiyin yang begitu banyak. Tapi terkadang setan bermain. Kamu kan hebat, makanya banyak orang yang hadir. Nah, cerita sana sini. Yaitu oleh karena itu, alhamdulillah dan Allah iyyakum, berusahalah kita untuk ikhlas karena begitu banyak faedah yang akan kita peroleh jika kita ikhlas dalam beribadah. Kemudian di antara faedah yang lain dari keikhlasan itu, keikhlasan akan memudahkan urusan seorang. Dalam satu hadis yang disahihkan oleh Syekh Albani rahimahullah, ada seorang Arab Badui datang menemui Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata dia, "Ya Rasulullah, sungguhnya inni ma bay'atuka li ghanimah." Kata dia, "Ya Rasulullah, sungguh saya berbaiat kepada engkau untuk ikut perang, bukan karena untuk memperoleh ghanimah. Inna ma bay'atuka liyadkhul as-sahmu min hahuna wa yakhruju min hahuna." Kata dia, "Ya Rasulullah, sungguhnya saya membaiat engkau ikut perang dengan niat saya itu apa? Agar anak panah masuk ke leher saya dan keluar dari arah yang lain." Kata Rasulullah sallallahu, "In tasduqillaha yasduqka." Kata Rasulullah SAW, kalau engkau memang benar niatmu, ikhlaskan Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan memudahkan urusanmu. Akhirnya berperanglah orang Arab Badui. Ternyata benar, setelah itu dia meninggal dunia. Rasulullah bertanya, "Mana tadi Arab Badui yang berjanji demikian?" Rasulullah melihat benar, ternyata ada bekas anak panah masuk dari sebelah kanan dan keluar dari sebelah kiri dari lehernya. Kata Rasulullah SAW, "Shadaqallaha fa sadaqahu." Maka orang ini telah jujur, artinya telah benar niatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah pun memudahkan urusannya.
Oleh karena ikhwani fillah azan ya Allah, dalam urusan apa saja, tatkala kita menuntut ilmu, berusaha untuk ikhlas. Sehingga Allah akan mudahkan kita untuk memperoleh ilmu yang bermanfaat. Tapi kalau kita tidak ikhlas, yang timbul akan mafsadah yang timbul. Bisa jadi seorang belajar luar negeri, belajar di Madinah atau di Yaman, namun karena niatnya tidak ikhlas, apa? Dia berdakwah banyak orang yang hadir, tapi akibat dakwahnya kerusakan. Akibat dakwahnya apa? Kerusakan, perpecahan, tahdir-tahdiran. Nah, karena dia tidak beres. Hasil dakwahnya bukan kebaikan, tapi apa? Perpecahan. Meskipun yang datang banyak, meskipun yang hadir banyak. Tapi kalau seorang menuntut ilmu ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala, dia akan diberkahi dalam ilmunya, diberkahi juga dalam dakwahnya. Bisa jadi seorang ya, sebagian ulama mengatakan apa? Imam Nawawi rahimahullah, bukanlah orang paling alim di zaman dia. Dia orang alim, tapi bukan paling teralim di zaman dia. Namun apa tulisan dia, buku yang dia tulis diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala. Betapa banyak orang tulis tentang arba'in, hadis arba'in. Banyak orang punya buku tentang hadis arba'in, tapi yang diterima oleh masyarakat apa? Arba'in Nawawiyah. Betapa banyak orang tulis mengumpulkan hadis tentang masalah akhlak, tapi yang diterima oleh masyarakat Riyadhus Shalihin. Ini menunjukkan keikhlasan beliau. Betapa banyak orang yang ilmunya pas-pasan, dan kita dapati sebagian orang seperti ilmunya pas-pasan. Dia bukan S2, bukan S3. Dia bukan orang yang hafal Quran, bukan orang yang hafal ribuan hadis, tapi ternyata dakwah dia diterima dan di masyarakat pun menjadi masyarakat yang baik, masyarakat yang Islami, masyarakat yang bertauhid. Kenapa? Karena keikhlasan yang ada dalam dirinya. Allah beri berkah, Allah mudahkan urusannya. Namun kalau seorang tidak ikhlas, ya, timbul perpecahan. Dan keikhlasan seorang itu bisa diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Seorang mungkin menyangka dirinya ikhlas, namun terkadang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagai contoh saya katakan, ada seorang dai, mungkin dia di kampungnya dialah yang paling hebat. Isi pengajian semua orang hadir. Tiba-tiba datang temannya sendiri. Baru datang dari kota lain. Ternyata ilmunya lebih hebat. Mulailah orang-orang berpaling ikut pengajian ustaz yang lain meninggalkan dia. Disitulah terkadang keikhlasan dia diuji. Apakah dia ridho? Apakah dia hasad? Benci. Kenapa orang lari semua sama dia tidak meninggalkan saya? Disitulah diuji keikhlasan seorang. Sampai-sampai Ibnu Qayyim rahimahullah dalam kitabnya Sawa'iqul Mursalah, bantahan terhadap orang-orang Jahmiyah, dia menyebutkan tentang kisah fitnah khalqul Quran, fitnah yang dialami oleh Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah tatkala dia dihasati oleh sebagian ulama. Bahkan Ibnu Qayyim menyebutkan bahwasanya Muhammad bin Yahya Al-Zuhli telah hasad kepada Al-Imam Al-Bukhari. Adapun Al-Hafidz Ibnu Hajar dalam Muqaddimah Fathul Bari hadis sari, dia hanya menunjukkan isyarat bahwasanya sebagian ulama hasad kepada Imam Bukhari. Namun dalam Sawa'iqul Mursalah, Ibnu Qayyim langsung jelas-jelas ini gurunya Imam Bukhari hasad sama muridnya. Tatkala Imam Bukhari mau datang ke Naisabur, maka gurunya ini ulama salafi, ulama ma'ruf terkenal. Ya. Kemudian apa? Dia kagum sama Imam Bukhari, dia mengatakan kepada murid-muridnya, akan datang Imam Bukhari, dia seorang yang ahli ilmu, maka hadirilah pengajian dia. Nasihat dia kepada murid-muridnya. Dan benar, Imam Bukhari datang, semua orang hadir kepada Imam Bukhari. Lama-lama majelis dia pun semakin semakin sedikit. Timbullah namanya apa? Mulailah dia mentahdir Imam Bukhari. Ada permasalahan yang dijadikan sarana untuk mentahdir Imam Bukhari. Imam Bukhari ditahdir. Dan seluruh yang datang di Imam Bukhari pun dia akhirnya apa? Ditahdir. Itu kadang keikhlasan seorang diuji. Kita itu harusnya sebagai dai senang kalau ada dai lain yang berdakwah. Alhamdulillah tugas kita berkurang. Kenapa ada yang mendalil? Tapi itu perkara yang sulit. Itu berkaitan dengan keikhlasan. Kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, al-hasad baina ahli ilmi asaddu min al-hasad baina ahli al-amwal. Hasad yang timbul di antara penuntut ilmu, di antara orang yang berilmu lebih parah, lebih ngeri daripada hasad yang timbul di antara orang yang kaya raya, di antara yang memiliki harta. Maka sangat menyedihkan jika timbul hasad di antara para duat, kemudian terjadi perpecahan, pertikaian. Ini yang sangat menyedihkan. Syekhul Islam Ibnu Taimiyah menyebut dalam Majmu' Fatawa, para sahabat dulu khilaf mereka. Khilaf, namun hati mereka bersatu. Kenapa? Karena khilaf yang timbul di atas keikhlasan. Setiap khilaf tidak membuat mereka terpecah belah. Adapun kita khilaf sedikit ramai. Sampai-sampai khilaf masalah kelas. Bayangkan saya dengar khilaf masalah kelas. Itu ma'had ditahdir kenapa? Karena belajar pakai kelas. Ya Allah, pakai kelas kenapa masalahnya? Lebih afdal kalau pakai halaqah. Lebih sunnah. Jangan pakai kelas. Halaqah sama kelas sama saja. Apakah orang tatkala belajar halaqah tidak ada tingkatan? Ada tingkatan. Yang orang pertama ngaji usul salasa, tidak boleh ngaji akidah tahawiyah.
Itu sama saja kelas 1 sama kelas 6. Bedanya cuma pakai bangunan dan tidak pakai bangunan. Yang ini miskin tidak bisa bikin kelas, yang satunya bisa bikin kelas. Gara-gara masjid itu ribut. Ya Allah, itu masalah sepele. Belum akan masalah lebih besar, bagaimana tidak ribut? Karena ada bibit-bibit pecahan, ada bibit-bibit hasad yang timbul. Karena para ulama sering mengatakan khilaf yang timbul di antara salafin masalah hati. Masalah apa? Masalah hati ini dia tidak pungkiri, memang masalah hati. Para sahabat khilaf masalah ijtihadi, namun kata Ibnu Taimiyah, karena khilaf yang timbul dibangun atas keikhlasan, mereka kembali lagi, tidak sampai pada tingkat perpecahan. Dengan ikhwani fillah azanillahu wa iyyakum, saya ingatkan kembali bahwasanya dengan keikhlasan maka segala urusan akan dipermudah, dakwah pun dipermudah, menuntut ilmu pun dipermudah. Tinggal kita bagaimana mengikhlaskan niat kita. Kemudian faedah yang kelima dari keikhlasan, yaitu keikhlasan akan merubah amalan yang biasa, amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Amalan yang adat menjadi suatu ibadah. Hadis yang ma'ruf yang untuk semua ketahui, Rasulullah SAW bersabda, "La tasunfiqu nafaqatan tabtaghi biha wajha Allah illa ujirka 'alaiha hatta luqmata taj'aluha fi imra'atik." Rasulullah SAW mengatakan kepada Sa'ad bin Abi Waqqas, tidaklah engkau berinfak apa saja engkau mengharapkan wajah Allah kecuali Allah akan memberi pahala terhadap infak tersebut, sampai-sampai suapan yang kau berikan kepada istrimu dapat pahala. Al-Hafidz Ibnu Hajar mengatakan apa? Seorang suami yang sedang menyuap istrinya itu sedang bermesra-mesraan enggak? Hah? Bermesra-mesraan. Kalau lagi enggak bermesraan enggak mungkin apa? Disuap ya. Kalau lagi mesra sepiring berdua. Tapi kalau lagi bertengkar sepiring bersatu ya, sudah kamu sana gitu. Apalagi sedang menyuap, itu lagi bermesra-mesraan. Bisa jadi dia lupa dengan perkara akhirat. Namun Allah masih kasih apa? Ganjaran kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala, ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Padahal dalam perkara dunia, perkara adat bisa menjadi ibadah. Apalagi kalau ternyata kita kasih uang kita buat istri kita untuk ibadah, untuk beli buku agama, apalagi untuk umrah, untuk haji, maka pahala sangat luar biasa. Jangan perkara tadi, itu saja dapat pahala. Demikian juga kalau bapak-bapak sekalian mandi bareng sama istri, dapat pahala enggak? Dapat. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, kuntu aqtasilu ana wan nabiy sallallahu alaihi wasallam ina'in wahidin baini wa bainahu fayubadiruni hatta aqulu da'li wa kilana junubun. Kata Aisyah radhiyallahu taala anha, saya pernah mandi bareng bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam dari satu ina, dari satu tempayan antara saya dan dia. Kemudian Rasulullah SAW pun melombai itu, mengambil air cepat-cepat sampai Rasulullah bercanda ini, lagi mandi bareng masih apa? Masih bercanda sehingga mengambil air cepat-cepatnya. Sehingga hatta aqul da'li kata Aisyah, sampai aku katakan, ya Rasulullah, tinggalkan, sisakan air buat saya. Sisakan air buat saya dan kami dalam keadaan junub. Itu kalau diamalkan karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala enggak? Nah, nyuap saja dapat pahala, apalagi mandi bareng, menyenangkan istri enggak? Menyenangkan istri. Makanya antum jalankan sunnah ini, sunnah yang nikmat. Jangan ditinggalkan. Ayo Bu, kita mandi bareng. Kamu suka nonton sinetron. Ini sudah jenggotan, sudah anak 5 masih mandi bareng. Ini sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, sudah umur berapa masih mandi bareng, dilaksanakan. Kalau niatnya karena Allah Subhanahu wa taala dapat pahala. Jadi perkara adat menjadi perkara ibadah. Oleh karena itu niat sangat mempengaruhi dalam dalam merubah suatu adat menjadi ibadah, suatu perkara yang biasa yang bernilai di Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fillah, jani Allah wa iyyakum, ini saja yang bisa saya sampaikan tentang faedah-faedah keikhlasan. Semoga bermanfaat dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadi kita orang-orang yang ikhlas dalam segala ibadah kita. Ada pertanyaan atau tidak ada ya? Demikian saja, kita sambil menunggu sahur dan tidak ada bapak tidak ada sesi tanya jawab ya. Kenapa? Sambil berbuka mau tanya jawab? Boleh kalau gitu, silakan. Kita break dulu 5 menit ya. Yang mau tanya jawab silakan dulu.